Yo, what's up guys, gue Dendi. So, belakangan ada beberapa smartphone yang menurut gue menarik karena di kelas mid-range biasanya hanya fokus ke beberapa sektor aja. Nggak mungkin semua sektor bagus kan di harga mid-range. Beda cerita sama smartphone flagship, di semua sektor udah pasti bagus. HP mid-range biasanya ada sektor yang diunggulin, ada juga sektor yang dikurangin. Nah, yang gue mau bahas di segmen The Tech Versus kali ini adalah smartphone yang fokusnya ke desain dan kameranya. Kayak smartphone yang gue mau versusin kali ini. Dan ini dia Realme 10 Pro 5G dan Tecno Camon 19 Pro. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu, video versus ini dibuat tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Skor yang gue kasih ke masing-masing HP memang berdasarkan pengalaman gue memakai HP-nya. Jadi kalau misalkan kalian punya preferensi beda, boleh aja ya. Pertama-tama kita bahas harganya dulu nih, karena di sini ada gap yang cukup jauh. Kalau Realme 10 Pro 5G harganya 4,599 juta untuk yang varian 8128. Dan 5 juta kurang 1000 untuk yang varian 8256. Sementara Tecno Camon 19 Pro dijual dengan harga 3,599 juta untuk yang varian Polar Blue dan Eco Black di 8128. Dan 3,799 juta buat yang varian Mondrian 8128. Nah, di sektor desain sebenarnya smartphone ini agak mirip ya. Keduanya memakai desain kotak yang punya sudut tegas. Dengan material ala smartphone mid-range yang pakai bahan polikarbonat di bagian back cover dan frame-nya. Back cover Realme 10 Pro 5G berfinishing matte halus. Warna Nebula Blue-nya terdapat gradasi yang kalau dilihat ada unsur warna pink dan warna gold. Warna yang sama di bagian frame-nya. Sementara untuk Tecno Camon 19 Pro berfinishing matte halus. Warna Eco Black-nya terdapat gradasi warna navy blue. Tapi untuk frame-nya berfinishing glossy dengan warna yang sama kayak back cover-nya. Untuk dimensinya, Realme 10 Pro punya dimensi 163,7 x 74,2 x 8,1 mm dan beratnya cuma 190 gram. Sementara Tecno Camon 19 Pro punya dimensi yang sedikit lebih besar, yaitu 166,8 x 74,6 x 8,6 mm dan beratnya 204 gram. Kalau disandingin bodi Camon 19 Pro kelihatan lebih gede juga lebih tebal ya. Nah, kalau dilihat dari belakang, bang kamera Camon 19 Pro juga kelihatan lebih besar. Jadi terkesan lebih gagah dan mewah. Kalau di sektor desain bisa disesuaikan sama selera kalian ya, tapi di sektor ini gue lebih suka desainnya Tecno Camon 19 Pro. Lanjut ke sektor pendukung. Untuk tombol fisik posisinya hampir sama nih. Di kanan ada tombol power yang sekaligus jadi fingerprint scanner, yang kemampuan bacanya lumayan cepat. Dan ada tombol volume. Di atas sama-sama ada mic. Di kiri ada SIM tray slot. Kalau di Realme bersistem hybrid jadi bisa pakai 2 SIM card atau 1 SIM card 1 microSD. Sementara di Camon 19 Pro bersistem triple slot, bisa pakai 2 SIM card sekaligus 1 microSD. Keduanya juga sama-sama udah bisa buka layar menggunakan Face Unlock. Yang kemampuan buka layarnya di Realme sedikit lebih cepat dibanding Camon 19 Pro, tipis banget. Keduanya juga udah dukung fitur NFC. Aman buat kalian yang sering pakai NFC buat bayar-bayar. Dan untuk speakernya juga ada perbedaan nih. Kalau di Realme 10 Pro udah stereo speaker ya, sumber suaranya dari grill speaker bawah dan dari earpiece. Yang keluaran suaranya lumayan imbang, gak gede sebelah. Sementara Camon 19 Pro punya speaker mono yang sumber suaranya dari grill speaker di bagian bawah. Di sektor ini karena gua gak pernah pakai 2 SIM card sekaligus di satu HP dan stereo speaker jauh lebih penting, jadi gua pilih Realme 10 Pro. Oke, lanjut ke layar. Keduanya memakai desain punch hole untuk kamera depannya dan diletakkan di bagian atas tengah. Bezel layarnya juga udah tipis di bagian kiri, kanan, dan atasnya. Di Realme 10 Pro cuma 1 mm, sementara di Camon 19 Pro 0,98 mm. Tapi pas disandingin gini, bezel Realme kelihatan lebih tipis, sehingga body to screen ratio-nya menjadi lebih besar, yaitu 89,8%. Sementara Camon 19 Pro di 88,2%. Dan seperti biasa, smartphone mid-range bagian bezel bawahnya lebih tebal daripada bagian lainnya, kayak dagunya Thanos. Layarnya sendiri sama-sama pakai panel IPS 120Hz. Di Realme 10 Pro dimensi layarnya di 6,72 inci. Resolusi Full HD+, brightness peak sampai 680 nits. Sementara di Camon 19 Pro dimensi layarnya di 6,8 inci. Resolusinya sama-sama Full HD+, brightness peak sampai 520 nits. Untuk menonton konten video, keduanya ngasih tampilan yang sama-sama bagus di kelas panel IPS. Saturasi di layar Realme 10 Pro kelihatan lebih rendah dibanding Camon 19 Pro yang saturasinya tinggi banget. Kalau dibandingin, layar Realme 10 Pro kelihatan lebih natural, sementara Camon 19 Pro lebih gojreng.
Saat memutar video 4K di Realme cuma mentok di resolusi Full HD 60 fps. Sementara di Camon 19 Pro bisa sampai 2K 60 fps. Enaknya di Realme 10 Pro kita bisa setting screen color modenya. Bisa di natural atau di vivid. Bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Sementara Camon 19 Pro sampai saat video ini dibuat nggak ada settingan screen color modenya. Jadi ya udah kita terima aja layar yang gojreng kayak gini. Di sektor layar, gue lebih pilih Realme 10 Pro karena layarnya lebih bisa disesuaikan dengan selera kita. Dan tentu aja bezelnya yang kelihatan lebih tipis. Oke, kita pindah ke sektor performa. Realme 10 Pro ditenagai Snapdragon 695 dengan fabrikasi 6 nanometer yang udah pasti dukung 5G. Sementara Tecno Camon 19 Pro ditenagai MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer yang cuma mentok di jaringan 4G. Performa Snapdragon 695 di Realme 10 Pro tentunya lebih kencang dibanding Helio G96 di Camon 19 Pro. Kalau kita lihat hasil Antutu 9-nya, Realme 10 Pro dapat skor 414 ribuan. Sementara Camon 19 Pro dapat skor 337 ribuan. Dengan skor tersebut, di kedua smartphone kalau dipakai untuk kegiatan sehari-hari kayak buka sosmed, nonton film, edit foto tipis-tipis udah lumayan enak. Nah, pas buat tes gaming di sini kelihatan cukup berbeda. Pas main Mobile Legends di Realme 10 Pro cuma dapat settingan refresh rate high dengan grafik ultra. Buat tes main 3 match, dia stabil terus di 55-60 fps. Suhunya juga cuma hangat-hangat dikit aja di 38 derajat. Gue rasa Snapdragon 695 mampu buat ditaruh di settingan lebih tinggi. Tapi sayang, sampai saat video ini dibuat, Monton masih nge-lock settingan grafiknya dan refresh rate-nya di sini aja. Semoga di update selanjutnya settingan grafik dan refresh rate-nya bisa lebih tinggi lagi nih. Kalau main ML di Camon 19 Pro, refresh rate ultranya udah kebuka dengan grafik high. Agak aneh ya, SoC yang performanya lebih rendah tapi bisa dapat refresh rate yang lebih tinggi. Main ML 3 match beruntun karena performa SoC-nya juga nggak terlalu kencang, dia bisa drop sampai 80 fps. Tapi pas lagi war rame-rame aja, kalau cuma war by one dia cukup stabil di 100-120 fps. Tapi yang jadi masalah, suhu HP-nya bisa sampai 41-an derajat. Lanjut kita main PUBG Mobile. Di Realme 10 Pro dapat settingan Smooth Ultra atau HD High. Gua mainin di settingan Smooth Ultra selama 3 match di Air Angel, dia stabil banget di 35-40 fps. Dan suhunya juga masih terbilang adem aja di 38-an derajat. Gyronya juga bisa diandelin dan cukup presisi karena gyronya hardware di Realme 10 Pro. Sementara di Camon 19 Pro dapat settingan yang sama yaitu Smooth Ultra atau HD High. Gue coba mainin 3 match beruntun di Air Angel, di match pertama dan kedua aman, dan stabil di 30-40 fps. Dan pas match ketiga suhunya udah lumayan hangat di 40-an derajat. Dan main jadi suka frame drop, bahkan kadang-kadang bisa sampai 20-an fps. Kelihatan ya perbedaan performa SoC saat main game ini dalam durasi yang agak lama. Untuk gyronya juga bisa diandelin dan cukup presisi karena gyronya juga hardware di Camon 19 Pro. Nah, saat main Genshin Impact di sini kelihatan banget perbedaan performa SoC-nya. Di Realme 10 Pro dia playable di settingan medium 30 fps. Masih memungkinkan sampai 40 fps. Tapi kalau mau main 60 fps mesti diturunin grafiknya ke low-watt baru bisa enak mainnya. Main 30 menit lancar dan stabil di 35-55 fps tergantung kondisi gamenya. Nah, kalau di Camon 19 Pro udah deh, gak usah aneh-aneh buat main game ini. Taruh aja di settingan low-watt 30 fps. Karena kalau kita naikin ke 60 fps, dia sering frame drop sampai ke 20-an fps. Mainnya jadi kurang enak kalau di settingan low-watt 60 fps. Di sektor performa, gue lebih pilih Realme 10 Pro karena tentu aja performa SoC-nya lebih kencang. Di luar Helio G99 Tecno Camon 19 Pro yang bisa 120 fps di game Mobile Legends. Oke, terakhir di sektor kameranya. Realme 10 Pro dibekali kamera utama beresolusi 108 megapiksel. Dengan ditemani kamera depth 2 megapiksel. Sementara Tecno Camon 19 Pro menggunakan kamera utama beresolusi 64 megapiksel yang dilengkapi laser autofocus dan juga OIS. Ada juga kamera portrait 2 kali telefoto 50 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Untuk hasil fotonya jujur aja keduanya sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Kalau di Realme terkenal dengan saturasi yang cukup tinggi dengan detail yang lumayan oke, sementara Camon 19 Pro punya warna yang sedikit lebih natural, dengan detail yang lebih baik. Dan laser autofocusnya Camon 19 Pro berguna banget buat yang suka ambil foto dadakan, karena fokusnya jadi lebih cepat. Kalian bisa nilai sendiri deh, gimana hasil fotonya dari kedua smartphone ini.
ini adalah contoh video dari Tecno Camon 19 Pro dan Realme 10 Pro 5G. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Kalau kita lihat langitnya seperti biasa, Realme lebih dramatis ya. Tuh, kita lihat. Oke, Camon 19 Pro ini cenderung agak kemerahan ya kalau misalnya dibandingkan Realme. Tapi memang hasil video dan fotonya memang cenderung lebih kemerahan ya. Oke, ini di kondisi mendung, nggak terlalu banyak cahaya, tapi masih siang hari. Kita coba sambil jalan. Oke, kalau bisa sambil jalan, kelihatan di viewfinder sih Camon 19 Pro lebih terguncang nih. Padahal dia ada OIS-nya. Sementara Realme 10 Pro 5G lebih stabil. Oke, kita coba di resolusi lain ya. Ya, masih resolusi yang sama kayak tadi, tapi ini ultra steady-nya sama-sama aktif. Kalau kita lihat sambil jalan. Nah, ini baru Camon 19 Pro lebih stabil ya daripada Realme 10 Pro 5G. Tapi dia gambarnya lebih nge-crop. Ya, kita jalan sini. Ya, kayak gitu. Kita coba di resolusi lain. Ya, ini adalah contoh video dari Tecno Camon 19 Pro di resolusi 2K 30 fps, sementara di Realme 10 Pro 5G di 720 60 fps. Tapi kalau kita lihat 2K-nya Camon lebih tajam ya daripada 720-nya Realme, padahal di 60 fps. Tapi sayang nih Realme 10 Pro 5G nggak ngasih 1080 60 fps, sayang banget. Kita coba sambil jalan. Ya, ini handheld aja. Kalau kita lihat Realme 10 Pro lebih, kalau kita lihat di ini ya, kalau gue lihat di viewfinder Realme 10 Pro lebih stabil. Tapi gambarnya lebih bagus Camon 19 Pro nih. Tuh, lihat detailnya jauh lebih bagus. Oke, kita coba di kamera selfie. Ya, ini adalah contoh video dari Camon 19 Pro di resolusi 1080p 30 fps dan Realme 10 Pro 5G di resolusi yang sama. Kalau kita lihat gambarnya lebih detail Realme 10 Pro 5G ya, rambutnya lebih detail, sementara di Camon 19 Pro kurang fokus dan kurang detail nih. Kalau misalnya lihat dynamic range-nya kayak gini ya, Camon 19 Pro masih kelihatan lebih terang mukanya ya, dan langitnya aslinya sebenarnya kayak gini, kayak gitu lah gitu. Oke, kalau misalnya kita sambil jalan, kita tadi pakai buat ngevlog nih, bagusan mana stabilannya, kalian yang nentuin. Ini super steady-nya bisa di on-in ya. Habis ini gue on-in super steady-nya. Ya, masih resolusi yang sama dengan super steady on. Kalau kita lihat gimana nih kestabilannya, lebih stabil mana menurut kalian guys? Tapi kalau menurut gue gambarnya lebih enakan di Realme 10 Pro 5G ya. Dan tapi Tecno Camon 19 Pro punya resolusi 2K nih. Kita coba lihat 2K-nya ya. Ya, ini contoh video dari Camon 19 Pro di resolusi 2K, sementara di Realme 10 Pro 5G di resolusi 1080 maksimalnya segitu. Ya, kalau kita lihat lebih stabil mana nih menurut kalian? Tapi buat detail beda ya, beda color tone ya. Tapi gue lebih suka di Realme sih sebenarnya. Oke, udahan dulu karena hujan nih. Ya, ini adalah contoh video dari Tecno Camon 19 Pro dan Realme 10 Pro 5G. Kalau kita lihat tone warnanya lebih di Camon lebih orange ya, sementara di Realme 10 Pro 5G ini lebih natural, walau memang sama-sama over saturated tinggi ya. Oke, tapi kalau kita lihat di Camon 19 Pro ini noise-nya lebih sedikit dibanding Realme 10 Pro 5G. Kita coba sambil jalan. Ya, kalau kita lihat di sini lebih stabilan mana nih guys kira-kira? Ini di resolusi 1080 30 fps ya. Ya, ini adalah contoh video dari Tecno Camon 19 Pro di resolusi 1080 30 fps dan di Realme 10 Pro 5G di resolusi yang sama. Oke, kalau kita lihat di sini Realme lebih gelap ya dibanding Tecno Camon. Tapi Camon 19 Pro ini lebih banyak noise-nya.
Sementara di Realme malah nggak jelas gambarnya karena dia terlalu gelap banget dan agak ngeblur ya. Oke, kayak gini sambil kita jalan. Kayak gini, ini agak terang kondisinya. Nah, ini agak terang, baru kelihatan di Cayman, tapi noise banget ya. Tapi di Realme 10 Pro 5G nggak terlalu noise, tapi dia lebih gelap. Oke, kayak gitu. Nah, udah lihat kan hasil foto dan videonya? Kalau di sektor kamera, jujur aja gua agak susah buat milih. Tapi biar gimana pun, laser autofocus dan OIS pada Canon 19 Pro berguna banget. Di sektor ini gua lebih prefer ke Tecno Camon 19 Pro, biarpun skin tone-nya agak sedikit kemerahan pada hasil fotonya. Tapi sedikit terobati dengan adanya OIS dan hasil video yang lebih baik. Jadi gimana? Kalian makin bingung nggak buat pilih yang mana? Sebenarnya gampang sih, tinggal disesuaikan sama budget dan kebiasaan kalian pakai smartphone. Kalau budget kalian cukup buat beli salah satu smartphone ini, tinggal prioritasin aja kebiasaan kalian. Kalau di sisi layar, speaker dan performa mending Realme 10 Pro. Atau kalau ke sisi desain dan kamera, boleh dipertimbangin Tecno Camon 19 Pro. So, segitu aja dari gue di segmen The Tech Versus. Dan seperti biasa, jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, ayo dong bantu like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat follow sosial media The Tech Indo lainnya. Dendi pamit dan jangan lupa bahagia.